Jawaban saya adalah Islamisasi di Asia Tenggara dimulai dari Islamisasi di Nusantara, khususnya wilayah Semenanjung Malaya. Nusantara pada masa awal Islamisasi di Asia Tenggara meliputi sebagian wilayah Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Thailand. Nah, penyebab Islamisasi di Asia Tenggara ialah adanya kegiatan perdagangan oleh pedagang dan bangsawan dari kerajaan-kerajaan di Nusantara. Pola Islamisasi di wilayah Asia Tenggara terbagi menjadi dua. Yang pertama, masyarakat menerima Islam terlebih dahulu, kemudian berkembang dan diterima oleh penguasa kerajaan. Pola ini secara umumnya terjadi di Sumatera. Pola yang kedua ialah para raja dan bangsawan menerima Islam, kemudian melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam wilayah kekuasaannya. Nah, pola kedua ini umum terjadi di wilayah Indonesia Timur dan wilayah Asia Tenggara lainnya. Islamisasi di Asia Tenggara ditandai dengan berdirinya Kesultanan Peurolak pada akhir abad ke-7 dan pada awal abad ke-8 Masehi. Islamisasi kemudian berlanjut ke wilayah Malaysia dan Singapura dan pada abad ke-9 Masehi dan Kerajaan Patani dan pada abad ke-10 Masehi. Jawaban saya untuk nomor 2 ialah karakter Islam di Asia Tenggara itu misalnya seperti yang dikemukakan oleh Azumardi Azra bahwa watak Islam yang lebih ramah, damai, dan juga toleran. Ia juga menambahkan bahwa penyebaran Islam di Asia Tenggara berbeda dengan ekspansi Islam di wilayah Timur Tengah, Asia Selatan, dan juga Afrika. Yang sumber Islam di Timur Tengah itu disebut dengan futuh, yakni pembebasan, yang dalam prakteknya itu sering melibatkan kekuatan militer. Tidak selamanya juga berupa pemaksaan penduduk setempat untuk memeluk Islam. Sebaliknya, penyebaran Islam di Asia Tenggara juga tidak pernah disebut dengan futuh. Azumardi Azra juga pernah membahas bahwa Asia Tenggara lebih jinak, toleran, dan bahkan sangat akomodatif terhadap kepercayaan, praktik agama, dan juga budaya lokal. Perbedaan Islam di Indonesia juga memberikan gambaran Islam yang plural, sehingga Asia Tenggara mempunyai variasi yang karakteristik Islamnya itu khas, seperti Melayu, Aceh, dan lain sebagainya. Karakteristik Islam di Asia Tenggara lainnya yaitu watak Islam yang moderat. Hal itu terbukti dengan kaum intelektual peradaban barat yang akhirnya umat Islam di Asia Tenggara dapat dengan akrab berdiskusi dengan isu. Berbeda dengan Islam di Asia Timur Tengah, yaitu digambarkan dengan penuh kekerasan dan juga agresif. Karena penyebaran Islam di kawasan Timur Tengah itu dilakukan dengan cara perebutan kekuasaan atau yang disebut. Faktor penyebab perbedaan ciri khas Islam di Asia Tenggara oleh adanya adaptasi dengan kondisi lokal, sehingga membentuk dinamika Islam Asia Tenggara yang khas. Nah, penampilan fisik Melayu dan budaya materialnya juga dipengaruhi oleh lingkungan alam, geografi, dan bahkan cuaca Nusantara, sehingga memunculkan gaya hidup, adat istiadat, dan tradisi yang beragam. Ataupun faktor lainnya yaitu yang pertama adalah sejarah. Di Timur Tengah itu, Islam sebagai agama mayoritas pada abad ke-7. Di Asia Tenggara, Islam tiba dan berkembang melalui perdagangan dan juga kontak budaya. Yang kedua yaitu pengaruh budaya lokal. Di Asia Tenggara, Islam telah berorientasi dengan budaya lokal sebelumnya dan menghasilkan budaya yang menciptakan ciri khas Islam yang unik, dipengaruhi oleh tradisi lokal seperti tarian, musik, seni, rupa. Dan yang ketiga yaitu kondisi geografis dan juga etnis. Di Asia Tenggara terdapat variasi budaya dan tradisi yang mencerminkan keanekaragaman karena banyaknya pulau dengan beragam etnis dan bahasa. Yang keempat yaitu interaksi dengan agama lain. Interaksi ini menghasilkan unsur keagamaan dan budaya yang menciptakan identitas Islam yang berbeda dengan Timur Tengah yang lebih homogen secara agama. Dan yang kelima, pengaruh kolonialisme. Terdapat juga pendapat lain seperti pemahaman yang salah akibat penafsiran kitab suci dan ketidakadilan sosial, ekonomi, dan politik yang sering terjadi menjadikan faktor kekerasan dan juga bersikap radikal. Jawaban saya untuk nomor 4, Islam pertama kali diperkenalkan di Asia Tenggara pada abad ke-7 oleh para pedagang Arab dan India. Namun, peran paling signifikan dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara yaitu melalui jalur perdagangan dan juga para ulama dari Timur Tengah dan juga India pada abad ke-13 dan juga 14. Beberapa tokoh yang turut serta dalam menyebarkan Islam di Asia Tenggara, antara lain yang pertama yaitu Syekh Ahmad Al-Fatani. Ia kelahiran Patani
Thailand merupakan tokoh penting dalam menyebarkan Islam di wilayah selatan Thailand dan juga Malaysia pada abad ke-19. Ia juga dikenal sebagai pendiri gerakan reformasi Islam di wilayah tersebut. Yang kedua, Syekh Yusuf Al-Maqdissari. Ia juga dikenal sebagai pemimpin perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Dan yang ketiga yaitu Sultan Malik Al-Saleh, adalah Raja Aceh pada abad ke-16. Ia dikenal sebagai pendiri Kesultanan Aceh Darussalam yang menjadi pusat kebudayaan Islam di Asia Tenggara pada masa itu. Pihak yang berpengaruh dalam menyebarkan Islam di Asia Tenggara adalah para pedagang dan juga ulama dari Timur Tengah yang datang ke wilayah ini pada abad ke-13 dan juga 14. Mereka itu membawa ajaran Islam dan memperkenalkannya kepada masyarakat setempat melalui perdagangan dan juga dakwah. Selain itu, kesultanan-kesultanan Islam seperti yang tadi Kesultanan Aceh Darussalam juga berperan penting dalam menyebarkan Islam di wilayah ini melalui hubungan dagang ataupun diplomasi. Menyebar di Asia Tenggara itu melalui kehadiran para pedagang muslim di wilayah tersebut. Perkembangan Islam di Asia Tenggara dapat digolongkan menjadi 3 fase. Yang pertama yaitu kedatangan pedagang muslim pada tahun 7-12 Masehi. Fase ini diyakini sebagai awal proses Islami di Asia Tenggara yang diawali dengan kontak sosial budaya antara pedagang muslim dengan penduduk setempat. Yang kedua, pembentukan kerajaan Islam pada tahun 13-16 Masehi. Pada masa fase ini semakin tersosialisasinya di masyarakat Nusantara dengan munculnya kekuasaan Islam. Pada abad akhir ke-13, kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Islam pertama di Indonesia, mulai menguasai jalur perdagangan Selat Malaka yang sebelumnya dikuasai oleh kerajaan Sriwijaya. Hal ini berlanjut hingga awal abad ke-14 ketika kerajaan Malaka berdiri di Semenanjung Malaya. Sultan yang ke-6 dari kerajaan tersebut, Sultan Mansur Shah, menjadikan Islam berkembang di pesisir timur Sumatera dan Semenanjung Malaya. Sementara itu, di kawasan Asia Tenggara lainnya, khususnya Pulau Jawa, sudah terdapat bukti kuat mengenai peran komunitas Muslim, khususnya di pesisir utara. Dan yang ketiga yaitu pelembagaan Islam. Pada fase ini, bersosialisasi dan juga dakwah Islam tidak dapat dihentikan dan berhasil memasuki kehidupan masyarakat, didukung oleh kehadiran pedagang dan cendekiawan Muslim dari Jazirah Arab, Persia, dan juga Gujarat di Malaysia pada abad ke-9 Masehi. Penyebaran Islam di Asia Tenggara oleh para pedagang dan juga ulama terjadi secara damai tanpa paksaan, kekerasan, intimidasi, ataupun perang.